Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk dapat beribadah dan saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya lebih lanjut menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami rindu urapan dan berkat dari Tuhan buat kami. Sehingga sekalipun kami beribadah dan menerima kebenaran firman Tuhan dalam keadaan dan situasi yang mencekam buat kami, kiranya kebenaran firman-Mu akan memberikan kekuatan, akan memberikan penghiburan di dalam kehidupan kami, sehingga sebagai anak-anak Tuhan kami akan tetap kuat, kami akan tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mempertaruhkan akan jam pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai kepada berakhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan buat kita pagi hari ini saya ambil dari kitab Amsal pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Amsal pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca bersama-sama kebenaran-kebenaran ini mulai dari perikopnya dan kita terus lanjutkan dengan membacakan ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Faedah daripada menuntut hikmat. Ayat 1. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencari seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya, sambil menjaga jalan keadilan, living in wisdom of God, ya, atau hidup dalam hikmat Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam kasih Kristus, apa itu hikmat? Ada banyak pengertian-pengertian tentang kata hikmat, tetapi saya hanya ingin untuk membawa kita memahami apa yang ditulis oleh Wikipedia bahasa Indonesia tentang pengertian hikmat. Menurut Wikipedia bahasa Indonesia, hikmat adalah memahami akan apa yang benar, memahami akan apa yang benar terkait dengan penilaian optimal terhadap suatu perbuatan. Atau mungkin saya sederhanakan pengertian itu seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana kita melakukan sesuatu atau melakukan suatu perbuatan dengan memahaminya secara benar dan berdasarkan penilaian yang optimal. Kita melakukan satu perbuatan dengan pemahaman yang benar. Kita meyakini akan kebenaran daripada apa yang akan kita buat, dan itu berdasarkan penilaian yang optimal. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam kasih Kristus, ketika kita bicara tentang hikmat, maka
sosok sentral yang tidak bisa kita abaikan, yaitu Raja Salomo. Karena kebenaran firman Tuhan mencatat tentang siapa itu Raja Salomo dan bagaimana hikmat yang Raja Salomo miliki. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa sebelum dan sesudah Raja Salomo itu tidak ada raja yang memiliki hikmat yang sama seperti Raja Salomo. Di dalam hikmat yang Raja Salomo miliki, Tuhan bekerja sehingga Tuhan memperluas wilayah dan daerah kekuasaan daripada Salomo. Hikmat Salomo itu begitu luar biasa, tersebar, orang-orang mendengar, bahkan raja-raja dan ratu-ratu negeri seberang Bapak Ibu, mereka datang kepada Raja Salomo untuk melihat betapa hikmatnya Raja Salomo, dan mereka salut dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo. Waktu mereka datang, mereka bukan saja datang untuk melihat hikmat dari Raja Salomo, tetapi mereka datang dan juga mereka memberikan upeti atau memberikan persembahan yang bernilai, persembahan yang terbaik untuk Raja Salomo. Sehingga selama pemerintahan Raja Salomo atau di bawah pemerintahan Raja Salomo menjadi raja yang terkaya dibandingkan dengan raja-raja yang lain. Di dalam hikmat Salomo waktu dia memimpin kerajaan Yehuda itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, keadaan kerajaan Yehuda itu berada dalam keadaan yang diberkati dan keadaan yang baik-baik saja. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Salomo juga di dalam hikmatnya itu mengarang 3.000 Amsal dan 1.005 kidung. Sungguh luar biasa hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini mungkin sebagian kecil dari hikmat Salomo yang saya bisa sampaikan buat kita pada kesempatan ini. Kalau kita melihat terlalu banyak hasil-hasil dari hikmat yang Salomo miliki di dalam kehidupannya, dan apa yang saya sampaikan ini menjadi dasar buat kita bahwa ketika kita bicara tentang hikmat, Bapak Ibu, tidak salah kalau kita belajar tentang hikmat Allah di dalam diri Raja Salomo. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, sebagai orang percaya, kita adalah makhluk sosial. Kita tidak berada dalam kesendirian, tetapi kita berada bersama-sama dengan orang lain. Kita berada dalam sebuah komunitas, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Komunitas itu bisa saja persekutuan dengan saudara-saudara seiman di gereja. Komunitas itu bisa saja keluarga kita, kerabat kita, handai taulan kita. Komunitas itu Bapak Ibu Saudara bisa juga lingkungan tempat di mana kita menempuh pendidikan, di kampus, di sekolah. Atau mungkin juga komunitas tempat di mana saudara dan saya bersosialisasi adalah tempat pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, sebagai makhluk sosial yang hidup di dalam komunitas, sesungguhnya dimanapun saudara dan saya berada, dan komunitas seperti apa yang hari ini saudara dan saya ada di dalamnya, sesungguhnya yang Tuhan kehendaki buat kita adalah saudara dan saya, kita harus menjadi terang Tuhan. Kita harus berdampak, kita harus memancarkan tentang terang Tuhan kepada komunitas kita. Kita harus menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam kasih Kristus, kita tidak akan pernah atau kita tidak akan bisa menjadi terang, kita tidak akan bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita atau di dalam komunitas kita kalau kita tidak hidup di dalam hikmat Tuhan. Hanya dengan hikmat Tuhan, Bapak Ibu,
saudara dan saya, kita bisa hidup benar, menjadi berkat bagi sesama kita, dan berkenan kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam kasih Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 2 ayat 1 sampai ayat 11 ini, saya mengajak kita Bapak Ibu untuk melihat beberapa kebenaran tentang hikmat Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita memperoleh hikmat? Bagaimana kita memperoleh hikmat? Hikmat itu begitu penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita nanti lihat di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini, betapa penting hikmat itu buat kita. Karena dengan hikmat Tuhan, kita dapat mengetahui apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat sesama kita. Di dalam hikmat Tuhan Bapak Ibu, kita akan mengambil keputusan-keputusan yang tepat, keputusan-keputusan yang benar, yang bukan saja itu mendatangkan ketenangan buat kita, tetapi juga akan menjadi berkat untuk orang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kebenaran ini, rupa-rupanya hikmat itu begitu penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, hikmat ini begitu penting Bapak Ibu. Karena kalau kita membaca di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15, di sana firman Tuhan berkata bahwa keuntungannya itu melebihi perak. Keuntungan daripada hikmat yang kita miliki Bapak Ibu itu lebih daripada batu permata. Lebih daripada apa yang saudara dan saya inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi hikmat itu begitu penting di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan ini senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hikmat itu tidak terjadi begitu saja. Firman Tuhan berkata buat kita, kalau kita kekurangan hikmat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 5, kalau kita merasa bahwa kita kekurangan hikmat, maka mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita minta hikmat dari Tuhan. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 2 yang kita baca di dalam ayatnya yang ke-6. Di sana firman Tuhan berkata bahwa karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Artinya apa? Artinya Tuhan itu adalah sumber dari hikmat yang saudara dan saya perlukan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus memintanya daripada Tuhan. Bahkan kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan ini juga berkata buat kita bahwa kebenaran tentang hikmat itu harus kita kejar, harus kita cari seperti kita mencari perak, dan kita mengejarnya seperti kita mengejar harta yang terpendam, kata firman Tuhan. Betapa pentingnya hikmat itu buat kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Dia adalah sumber dari hikmat yang saudara dan saya perlukan di dalam kehidupan kita. Di dalam Yakobus pasal 5, Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-5, yaitu firman Tuhan berkata bahwa waktu kita datang meminta kepada Tuhan akan hikmat, Tuhan akan memberikan hikmat itu buat kita. Kita tahu kisah tentang Raja Salomo. Waktu dia setelah mempersembahkan kurang lebih 1000 ekor domba, anak domba atau 1000 ekor domba kepada Tuhan, lalu Tuhan berkata kepadanya, apa yang kamu minta? Salomo tidak meminta supaya dia memiliki kerajaan yang kuat. Salomo tidak meminta akan kekayaan, kejayaan, kehormatan. Tetapi yang Salomo minta kepada Tuhan adalah hikmat. Dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita merasa bahwa kita kekurangan hikmat, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita memintanya kepada Tuhan. Karena waktu kita meminta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmatnya bagi kita. Sehingga kita akan dipenuhi
dengan hikmat Tuhan. Dan kita akan dituntun di dalam hikmat Tuhan untuk melakukan semua perbuatan-perbuatan didasarkan atas pemahaman yang optimal dan juga didasarkan atas pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi di dalam kasih Kristus, ketika kita memiliki hikmat di dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata buat kita di dalam Amsal pasal 3 Bapak Ibu. Mari kita buka Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-17. Di sana firman Tuhan berkata begini, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi di dalam kasih Kristus, waktu saudara dan saya memiliki hikmat di dalam hidup kita, kita bisa memutuskan sesuatu yang benar, kita bisa melakukan sesuatu yang benar, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Maka perbuatan hikmat itu akan mendatangkan kebahagiaan buat kita, akan menyegarkan akan jiwa kita, akan memberikan ketenangan di dalam batin kita. Waktu kita melakukan apa yang benar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merasa tenang di dalam hati dan batin kita. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasakan sukacita di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa keuntungan daripada memiliki hikmat itu jauh lebih daripada segala permata, dari segala harta dunia yang kita harapkan dan yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Karena Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang lebih penting buat kita hari ini? Mungkin kita punya rumah mewah, mungkin kita punya harta yang banyak, tetapi kita kehilangan damai, kita kehilangan sukacita. Mungkin kita punya segala-galanya Bapak Ibu, tetapi hati kita tidak ada damai, hati kita tidak sejahtera. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hikmat ini tidak berbicara tentang ketika kita punya segala-galanya. Mungkin kita tidak punya apa-apa, mungkin kita sederhana, tetapi waktu kita memiliki hikmat Tuhan dalam hidup kita, semua perbuatan kita itu benar, berkenan kepada Tuhan, menyukakan akan hati Tuhan. Maka Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera Tuhan akan menjadi bahagian kita. Hal lain yang akan kita peroleh di dalam kehidupan kita Bapak Ibu ketika kita punya hikmat. Di dalam ayatnya yang ke-18, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, waktu kita punya hikmat dan kita berpegang kepada hikmat Tuhan itu, firman Tuhan berkata bahwa dia adalah pohon kehidupan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Waktu kita hidup di dalam hikmat Tuhan, kita akan menjadi pohon kehidupan yang memberkati orang lain. Kita akan menjadi pohon kehidupan yang mengalirkan aliran-aliran kehidupan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Waktu kita hidup di dalam hikmat Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, maka kita akan mengalirkan aliran-aliran kehidupan sebagai pohon kehidupan itu yang akan dinikmati oleh keluarga kita, oleh anak-anak kita, oleh pasangan suami istri kita di dalam rumah tangga kita. Waktu kita punya hikmat, waktu kita hidup di dalam hikmat Tuhan Bapak Ibu, kita berada di kantor, di tempat pekerjaan kita. Mungkin orang lain di sana tidak tahu tentang siapa itu Tuhan, tetapi waktu kita ada di sana, kita akan menjadi berkat buat mereka. Tindakan kita, perbuatan kita, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu akan menjadi berkat buat mereka. Bahkan firman Tuhan berkata kita akan menjadi pohon kehidupan yang memberikan kehidupan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kebenaran yang lain Bapak Ibu, waktu kita memiliki hikmat Tuhan di dalam hidup kita, di dalam ayatnya yang ke-18, ayatnya yang ke-19, dengan hikmat Tuhan ia telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpancaran,
dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Ayatnya yang ke-22, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Waktu kita memiliki hikmat Tuhan, itu akan menjadi perhiasan pada leher kita. Sesuatu yang akan dilihat oleh orang lain. Sesuatu yang akan bercerita tentang siapa itu Tuhan lewat kehidupan kita. Orang lain akan menerima kasih karunia Tuhan. Orang lain akan melihat siapa itu Kristus lewat kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika saudara dan saya, kita hidup di dalam hikmat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, dari beberapa ayat-ayat firman Tuhan ini menunjukkan atau memberikan kepada kita pemahaman bahwa betapa pentingnya hikmat itu bagi kita. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kebenaran yang kedua yang akan kita pelajari bersama-sama pagi hari ini adalah bagaimana hikmat Allah itu menolong kita agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Bagaimana hikmat itu menolong kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-9 dari Amsal pasal 2, mari kita buka Amsal pasal 2 lagi, ayatnya yang ke-9. Di sana firman Tuhan berkata begini, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, dan bahkan jalan yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam kasih Kristus. Waktu saudara dan saya kita hidup di hadapan Tuhan dengan benar. Waktu kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kebenaran firman Tuhan atau hikmat Tuhan itu akan menjaga hati kita. Akan menuntun langkah-langkah hidup kita. Sehingga kita akan berjalan di setiap jalan yang baik, kata firman Tuhan. Kita akan mengerti tentang kebenaran. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara untuk kita sebagai anak-anak Tuhan mengerti tentang apa itu kebenaran Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita lakukan bukan kebenaran kita sendiri. Bukan apa yang kita pandang baik. Tetapi apa yang baik menurut Tuhan. Apa yang benar menurut Tuhan. Itu yang kita kerjakan. Itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Hikmat ini akan membawa hidup kita Bapak Ibu. Akan menjadi awasan buat kita. Akan meluputkan kita. Akan melepaskan kita dari segala sesuatu yang jahat Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Untuk membawa hidup kita senantiasa berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-10. Di sana firman Tuhan katakan begini, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyegarkan jiwamu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam kasih Kristus, waktu firman Tuhan atau hikmat itu menjadi bahagian kita, dia akan menuntun hidup kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Jiwa kita tidak lagi gelisah. Jiwa kita tidak lagi takut. Bapak Ibu, jiwa di dalam ayatnya yang ke-10 ini berbicara tentang emosi kita, tentang perasaan kita, tentang ketakutan kita, tentang kegelisahan kita. Waktu kita hidup di dalam hikmat Tuhan Bapak Ibu, kita tahu bagaimana Tuhan dan bagaimana kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Waktu hikmat Tuhan itu menuntun kita Bapak Ibu, kita akan diberikan kekuatan di dalam Tuhan. Karena kita mengerti betul tentang siapa itu Tuhan yang kita imani dan kita percayai di dalam kehidupan kita. Dan pengenalan kita akan Tuhan itu akan menyegarkan akan jiwa kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam kasih Kristus. Mungkin saja jiwa kita hari ini sudah letih. Mungkin saja hari ini jiwa kita atau perasaan kita sudah tertekan, kita gelisah, kita takut, kita putus asa dengan semua keadaan yang sedang terjadi. Mungkin kita sudah mulai putus asa dan berkata, kapan pandemi virus corona ini akan berakhir?
Kapan masalah ini akan berlalu? Kapan tantangan-tantangan ini akan berakhir di dalam kehidupan kita? Kita tidak tahu sampai kapan itu berakhir, Bapak Ibu. Tetapi kebenaran firman Tuhan, secara khusus ketika hikmat Tuhan itu ada di dalam hidup kita, Dia akan memberikan kekuatan baru di dalam hidup kita. Akan ada pengharapan baru di dalam hidup kita terhadap Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu hari ini, situasi ini tidak menguntungkan buat kita. Sekalipun hari ini situasi ini saudara mencekam dan menakutkan buat kita. Tetapi itu tidak akan menghalangi kita. Itu tidak akan membatasi kita. Kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Sehingga hidup kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hikmat juga akan menuntun kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan di dalam ayatnya yang ke-12 dari Amsal pasal 2. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat dan orang yang mengucapkan tipu muslihat. Ayat 13, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Ayat 14, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam kasih Kristus, waktu kita hidup di dalam hikmat Tuhan, saudara dan saya, kita akan terlepas dari jalan-jalan yang jahat. Kita akan terhindar dari segala rencana-rencana yang jahat yang dilakukan oleh manusia buat kita. Dengan hikmat Tuhan yang ada dalam hidup kita, Bapak Ibu, itu akan menuntun kita untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik, sehingga saudara dan saya tidak terjerumus untuk terlibat dan melakukan hal-hal yang jahat. Firman Tuhan katakan waktu hikmat itu ada dalam hidup kita, kita akan terlepas dari jalan-jalan yang jahat. Kita akan meninggalkan orang-orang yang meninggalkan jalan yang lurus di dalam kehidupan mereka. Kita tidak lagi akan mengikuti orang-orang yang bersukacita waktu mereka melakukan kejahatan di dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam kasih Kristus, hikmat Tuhan akan menuntun kita untuk melakukan apa yang benar. Sehingga ketika kita melakukan apa yang benar, kita akan berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam kasih Kristus, kiranya kebenaran firman Tuhan buat kita hari ini akan menjadi berkat buat kita semua, memberikan kekuatan buat kita supaya kita boleh hidup di dalam hikmat Tuhan. Mari kita kejar hikmat Tuhan, mari kita cari hikmat Tuhan. Kalau saudara dan saya secara pribadi kita merasa bahwa kita kekurangan hikmat, itu sebabnya kadang-kadang perbuatan kita tidak benar, perbuatan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita sadar bahwa perbuatan kita itu menyimpang dari jalan Tuhan, kita mengecewakan hati Tuhan. Mari, lewat kebenaran firman Tuhan buat kita hari ini, bagaimana kita hidup di dalam hikmat, kita hidup di dalam hikmat Allah. Kalau kita kekurangan hikmat, mari minta hikmat dari Tuhan. Karena waktu kita datang dan minta hikmat, Tuhan akan memberikan hikmatnya buat kita. Waktu hikmat itu telah menjadi bahagian kita Bapak Ibu, itu menjadi satu keuntungan yang terlalu besar buat kita. Apalah artinya Bapak Ibu kita punya isi dunia ini, tetapi kita kehilangan damai, sukacita di dalam hidup kita. Hikmat itu akan memberikan kebahagiaan buat kita. Hikmat itu akan memberikan ketenangan buat kita. Hikmat itu akan memberikan semangat buat kita untuk menjalani kehidupan di dalam masa-masa sulit hidup ini. Waktu hikmat itu menjadi bahagian kita Bapak Ibu, dia akan menuntun kita untuk melakukan apa yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara dan saya akan terhindar dari segala bentuk kejahatan. Kita akan terhindar dari jalan-jalan sesat di dalam hidup kita. Kita akan terhindar dari pergaulan-pergaulan yang hari ini orang sedang bersukacita karena mereka melakukan kejahatan dan melakukan dosa di dalam hidup mereka. Kita akan menjadi orang yang berbeda saudara, oleh karena hikmat Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan, kami sadar bahwa seringkali kami tidak hidup di dalam hikmat Tuhan. Seringkali keputusan kami itu tidak
berpihak kepada Tuhan. Seringkali keputusan kami itu mengecewakan hati Tuhan. Hari ini Tuhan, ketika kebenaran firman-Mu datang, kami sadar, kami rindu Tuhan, agar hidup kami ini dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Itu sebabnya Bapa, berilah kepada kami hikmat-Mu, supaya kami dapat hidup di dalam hikmat-Mu. Karena kami yakin ketika hikmat-Mu ada dalam hidup kami, hikmat-Mu akan menuntun kami Tuhan, untuk melakukan apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan, dan yang menjadi berkat bagi sesama. Kami bersyukur untuk firman-Mu buat kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan acara kita dengan sakramen perjamuan kudus. Dan saya berharap untuk kepala-kepala rumah tangga, bapak-bapak, mari kita ambil bagian, ambil peran di sana. Saya sendiri nanti akan menuntun dari sini, dan bapak-bapak akan melayani untuk membawa perjamuan kudus untuk semua anggota dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus berkati. Mari kita sama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita sama-sama sehidangan dari perjamuan kudus pada hari ini untuk memperingati kematian Kristus dan pengorbanan Kristus buat kita. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami siap untuk mengambil bahagian dari perjamuan kudus pada hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan berkati setiap kami. Karena firman-Mu berkata, jikalau kami salah di dalam mengambil roti dan cawan dalam perjamuan, bukannya berkat yang akan kami terima, sebaliknya kutuk dan hukumanlah yang akan menjadi bahagian kami. Itu sebabnya Bapa dalam surga, kami berdoa di hadapan hadirat Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa yang kami telah perbuat melawan kehendak-Mu. Suci kuduskan dan layakkan kami Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Sehingga waktu kami ambil roti dan cawan ini, sungguh berkat perjamuan kudus hari ini akan menjadi berkat buat kami. Terima kasih Bapa dalam surga, acara sakramen perjamuan kudus dari awal sampai selesainya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita ambil dan makan roti dan minum dari cawan Tuhan, saya mengajak kita untuk memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 48, Yesus mencurahkan darahnya. Kita menyanyikan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga dari nyanyian kemenangan iman nomor 48. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Ayatnya yang ketiga, ya anak domba, darahmu tak hilang kuasanya.
sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan cawan dan roti yang ada di tangan kita, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita mengangkat roti dan dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengambil cawan atau mengangkat cawan. Bapak Ibu, mari kita angkat cawan dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami makan roti yang adalah tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan bagi kami telah menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan. Dan kami percaya Tuhan bahwa semua kami yang telah mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus ini, kami pasti akan diselamatkan dan memiliki kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami percaya Bapa, bahwa cawan yang berisikan air anggur ini melambangkan tentang darah-Mu, darah perjanjian yang telah dimateraikan oleh kuasa darah-Mu, bahwa Engkau atau kuasa daripada cawan ini, air perjamuan ini Tuhan, akan memberikan kepada kami kesembuhan dari setiap sakit penyakit kami, dan kuasa darah-Mu Bapa akan memberikan kepada kami pengampunan dan kelepasan dari setiap salah dan dosa yang sudah kami perbuat. Itu sebabnya Bapa dalam surga, kami yakin waktu kami minum dari cawan ini, kami yakin bahwa setiap dosa yang sudah kami akui dan kami sesali, kami yakin bahwa Tuhan Engkau sudah ampuni, Engkau sudah sucikan dan kuduskan serta layakan kami di hadapan hadirat-Mu. Kami juga percaya Bapa, waktu kami minum dari cawan ini, kami minum darah perjanjian itu, kami yakin bahwa setiap sakit penyakit kami telah dijamah oleh Tuhan, telah disembuhkan oleh Tuhan. Dan terima kasih Bapa, kami boleh menerima pemulihan yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah sakramen perjamuan kudus yang
sama-sama kita boleh lakukan hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus akan memberkati dan menolong kita semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, saya jemput untuk kita semua berdiri. Mari kita berdiri di tempat kita masing-masing. Saya akan berdoa buat kita, berdoa berkat buat kita semua. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya dimanapun kita berada. Dan kiranya berkat Tuhan terus menjadi bahagian kita. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang telah menyertai dan memberkati kami di dalam seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini. Kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat kami masing-masing. Kami juga telah mendengar sabda firman-Mu dan kami telah mengikuti sakramen perjamuan kudus bersama-sama. Saatnya ya Tuhan, kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau mau supaya kami berdampak. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau mau agar supaya kami dapat memancarkan sinar kasih Kristus ya Tuhan, di tengah-tengah tantangan dan di tengah-tengah pergumulan dunia hari-hari ini. Itu sebabnya Bapa, kami rindu, berkatilah kami agar kami menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan serta terimalah berkat darinya. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu. Tuhan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun dari sekarang sampai selama-lamanya. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu sumber kurnia. Seluruh makhluk pujihu Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, atas nama Gembala, staf Gembala BPJ, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.